kenaikan UKT itu luar biasa meroketnya. Ya. Naik menjadi 300% sampai 500%. Ya. Ini tentu mengagetkan semua lapisan masyarakat yang menginginkan anak-anaknya, putra-putrinya melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena memang pendidikan itu sebenarnya merupakan investasi terbaik bagi sebuah negara. Di dunia pendidikan, beberapa saat yang lalu sempat ramai, terutama pendidikan di perguruan tinggi. Hal apa itu yang menjadikan ramai sehingga diperbincangkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh DPR, Presiden pun juga angkat bicara. Ya, yang membuat ramai itu sebetulnya tentang uang kuliah tunggal bagi mahasiswa. Sekalipun sudah dijelaskan oleh kementerian, oleh Pak Nadiem, tetapi saat itu tetap ramai karena memang heboh bahwa kenaikan UKT itu luar biasa meroketnya. Ya. Naik menjadi 300% sampai 500%. Ya. Ini tentu mengagetkan semua lapisan masyarakat yang menginginkan anak-anaknya, putra-putrinya melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena memang pendidikan itu sebenarnya merupakan investasi terbaik bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa, bagi sebuah keluarga pun itu juga investasi. Ya, mengapa demikian? Karena melalui pendidikanlah sebenarnya seseorang bisa mengalami perubahan. Ya, ada cara berpikir yang berbeda kalau tidak sekolah. Ya, orang yang hanya lulus sekolah pun di level tertentu cara berpikirnya juga akan berbeda dengan orang yang bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi. Nah, akhir-akhir ini 2-3 hari yang lalu masyarakat menang, ya. Menang dalam hal apa? Karena UKT yang tadinya sudah diterbitkan oleh kementerian ke universitas-universitas yang naik itu ternyata saat ini sudah dibatalkan. Nah, padahal ada beberapa mahasiswa yang sudah mengundurkan diri gara-gara tidak kuat orang tuanya untuk membiayai ya, UKT yang meningkat drastis itu. Nah, mudah-mudahan yang sudah mengundurkan diri itu juga bisa masuk kembali deh. Karena itu bagian untuk merubah cara berpikir, bagian untuk merubah berpandangan tentang baik dan benar, dan cara merubah tentang posisi dari setiap orang. Nah, sekarang setelah diturunkan, sebetulnya perlu sekali setiap tokoh masyarakat, terutama sebetulnya politisi-politisi itu, memikirkan bahwa pendidikan itu investasi. Ya. Jangan dipikir investasinya seperti infrastruktur ya, atau food estate. Food estate itu investasi juga. Ya, tanam singkong 7 bulan panen. Betul, itu investasi yang dapat segera dinikmati. Jagung lebih cepat lagi, 3 bulan panen. Ya. Tapi kalau tanaman yang lebih keras lagi, taruhlah tanaman industri, investasinya bisa 10 tahun baru panen, atau paling cepat 5 tahun, 10 tahun baru semakin besar.
Tetapi investasi di bidang pendidikan ini tidak bisa oleh sebuah negara dirasakan dalam waktu 10 tahun. Coba bayangkan. Saya ketika kuliah di tahun 70-an, di universitas yang menurut saya juga terkenal di masa itu di Jawa Tengah, saya belum pernah mendapat dosen yang mengajar itu bergelar doktor, profesor. Ya. Tapi sekarang ini sudah mulai banyak doktor dan profesor di perguruan-perguruan tinggi. Di swasta pun demikian. Mulai banyak profesor dan doktor. Ini artinya perguruan tinggi kita mulai bangkit. Hanya sayang Indonesia ini suka membuat kotak-kotak. Ya. Di zaman tahun 80-an, Indonesia perguruan tingginya juga di kotak-kotak dengan sistem, apa ya namanya, perintis. Ada sekalu, ada perintis 1, perintis 2, perintis 3, perintis 4. Sekarang perguruan tinggi kita yang negeri juga boleh di kotak-kotak juga. Ada yang namanya perguruan tinggi berbadan hukum, ada yang skatser. Ya. Jadi ada yang BLU. Ya. Ini semua kan sebetulnya membuat kotak-kotak. Ya. Akan indah jikalau perguruan tinggi itu misalnya yang 3 kelompok tadi, ya, pembiayaan kalau itu universitasnya negeri sama semua deh, nggak usah pakai golongan-golongan, karena golongan-golongan ini juga menimbulkan hal yang tidak baik. Ya, memang ya, golongan yang keluarga miskin misalnya kelompok 1 bayar kuliahnya per semester uang tunggalnya itu hanya 500.000, bagus. Tapi akan jomplang pada kelompok yang kelima, 10, ya, itu bisa puluhan juta. Nah, akhirnya apa nanti? Mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain juga akan terjadi hal yang kurang baik dalam berkomunikasi. Apalagi itu terjadi dalam satu kelas. Kamu juga ini bayarmu segini aja. Dan mungkin juga akan kelihatan dalam cara berpikirnya, dalam berpenampilan. Tetapi kalau setiap partai politik juga mau menekankan tentang pentingnya pendidikan tinggi itu tidak terkotak-kotak. Ya. Maksud saya yang terkotak-kotak kan yang kemarin ada istilah bahwa pendidikan itu primer dan tersier. Ya, pendidikan tinggi dianggap tersier. Nggak begitu penting lah, hanya penting bagi orang-orang yang punya duit. Kan keterlaluan itu. Ya. Jadi sebetulnya pendidikan kita bebas untuk siapapun. Ya. Jadi kalau suatu ketika presiden terpilih nanti, kan dia juga komentar bahwa UKT mahal itu juga menjadi hal yang menjadi sorotannya. Nah ini kan siapa tahu presiden terpilih Prabowo nanti juga bisa merasakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan dia sendiri kan juga menginginkan untuk jumlah dokter ditingkatkan. Ya. Tapi jumlah dokter yang fakultas kedokteran ini kan sekarang bertumbuh dengan luar biasa tahun lalu. Ini terutama oleh universitas-universitas yang berbadan hukum. Ya. Ini kan ternyata juga begitu kalau saya melihat kepincangannya juga sangat tinggi. Baru dimulai, tapi untuk mahasiswa kelompok tertentu yang golongannya tinggi, bayar kuliahnya juga sangat tinggi. Padahal kan belum banyak praktikumnya itu. Ya. Jadi apa yang menyebabkan fakultas tertentu bayarnya mahal dan ada fakultas tertentu bayarnya murah? Kan bayarnya dosen yang bergelar profesor sama sebenarnya, atau menurut
pangkat dan golongan dosen itu sendiri. Kan itu juga dibayar dengan pemerintah yang sama ukurannya. Tentu ini juga menjadi bagian yang perlu dipikirkan. Kalau misalnya pandangan dari calon presiden PDIP Ganjar Pranowo yang setiap keluarga miskin bisa 1 sarjana, itu bisa ditampung, juga akan lebih bagus dalam periode-periode kepresidenan Prabowo itu. Ya. Karena memang sangat penting dunia pendidikan tinggi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang begitu luas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena untuk masuk ke perguruan tinggi aja saringannya sudah luar biasa. Dan perlu diingat, kalau Indonesia sudah membebaskan tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang membebaskan uang sekolah, itu pun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati sampai tamat SMA. Tamat SMP pun juga masih ada yang belum bisa menikmatinya. Ya, jadi ini contoh bahwa dunia pendidikan kita sebenarnya ada jarak yang luar biasa ya, untuk dinikmati oleh masyarakat secara luas. Ya, perguruan tinggi kita memang saat ini sudah mulai merasuk ke tingkat-tingkat kota dan kabupaten. Ada perguruan tinggi, tapi itu pun sebagian besar masih oleh universitas-universitas swasta. Nah, universitas-universitas swasta ini pun juga ada yang menentukan biaya perkuliahan yang sangat mahal, tapi ada juga universitas-universitas yang memberikan pembiayaan untuk setiap mahasiswanya dalam kategori sangat wajar dan normal saja. Nah, itulah yang perlu dipikirkan oleh semua pihak, ya, terutama orang-orang yang mengambil keputusan, dan keputusannya itu adalah keputusan politik. Seperti kenaikan UKT kemarin kan sebenarnya juga merupakan keputusan politik, karena sejauh sebelumnya Menteri Kemendikbudristek juga diminta untuk membuat anggaran yang lebih besar, dan itu dinyatakan oleh Presiden kepada Menristek, biarlah nanti Presiden berikutnya akan menindaklanjutinya dan tidak mungkin untuk menurunkan. Dan faktanya sekarang UKT sudah kembali normal, dan mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai tahu tentang pentingnya pendidikan. Bahkan kalau bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, mau sampai S1 boleh, sampai S2, S3 syukur. Karena semakin banyak lulusan Indonesia yang berpredikat doktor, maka Indonesia akan menjadi cepat tingkat kemajuannya di segala sektor. Karena orang-orang yang bergelar doktor itu lebih banyak melakukan penelitian-penelitian, dan penelitiannya bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, sampai ketemu pada sesi yang lain.